Dulur permainan jagoan warung VW aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, bagaimana kabar sampean semua? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, semangat, Lancar rezekine. bahagia. Bahagia itu relatif, Cak. Relatif tapi ya harus dinikmati kadang-kadang. Jadi nggak semuanya harus bahagia. Iya. Tapi kadang-kadang bahagia, kadang-kadang susah. Ya, naik Kalau- turun kehidupan, Cak. Misalnya bahagia terus gak ngerasakno kehidupan. Wah, itu bukan manusia sepenuhnya, harus ada susahnya, sedihnya. Itu udah pasangan yang abadi itu Wah. antara sedih, gembira. Nah. Kita mau ngomong-ngomong sedikit soal serikat pekerja. Nah, kebetulan kan Wah. ini berbarengan dengan peringatan dimana Hari Buruh Nasional. Internasional. Internasional, Wah. maaf. Jadi di mana-mana diperingati karena emang nasib buruh di berbagai belahan dunia masih banyak yang terpuruk. Jadi dieksploitasi oleh pekerja, oleh kapitalisme, oleh perusahaan. Nah, di Amerika ini juga begitu nih karena negara Iya. kapitalis. Heeh. Barometer kapitalisme di dunia. Jadi emang yang namanya buruh atau serikat pekerja kadang-kadang emang di sini ditekan-tekan. Kalau misalnya pun nggak ada serikatnya ya, Cak, ya memang buru-buru itu juga kadang-kadang ada demonstrasi per Betul. setiap perusahaannya masing-masing gitu kan, dan juga sektor-sektornya. Betul. Nah, ini ada beberapa sektor itu termasuk makanan cepat saji. Pekerjaan sebagai cepat saji, sing kerjaannya itu cuma nemplok ngene tok misalnya. Mulak-malik burger misalkan Ha-ha. atau goreng friend kentang gitu misalkan. Iya, kadang-kadang itu dipandang rendah di Amerika Nah. Serikat. Nah, ini ada beberapa upaya untuk mencoba memperbaiki Upah gaji minimum mereka. dan Iya. di sebelah negara bagian sudah ditetapkan misalkan di New York itu nggak salah sudah 20 atau 15 dolar per jamnya. Di California juga nggak salah 15 atau 20. Tapi negara-negara yang lain yang masih konservatif misalkan itu nggak mau menetapkan upah minimum yang sebesar itu nih. Iya, ini memang jadi tantangannya ya, terutama di negara kapitalis itu Kapitalis, tadi. Ya, apa ceritanya Dulur? Di pantai. Kenaikan upah minimum bagi pekerja restoran cepat saji di California mulai berlaku 1 April. Perkembangan ini umumnya mendapat respons positif dari para pramusaji dan pekerja lainnya, yang banyak diantaranya adalah warga imigran. Es pesado acá y pues me parece bien el aumento. Que antes ganábamos 16.75 y ahora que haya llegado a 20 ya pues ya nos ayuda mucho a... Tapi bila pun merespons positif kenaikan ini, banyak pekerja menyadari kenaikan ini belum mengejar tingginya laju inflasi. Muchos dirán, wow, son $20, sí, pero actualmente en California todos sabemos que $20 la hora todavía sigue siendo muy poquito para pagar renta. Yo pago más de $2,200 mensuales solo de renta en un apartamento de una recámara. Aparte, mi canasta básica, mis víveres. Tapi perkembangan ini mendapat respons beragam dari pemilik restoran Waralaba. I want to do right by my employees, and I want to pay them as much as I can. But this bill, AB 1228, has really hit our operations hard. We're no longer hiring, we're not backfilling positions, we're not growing in the state anymore, we're not expanding more locations, and I'm ultimately thinking about selling or closing my business. Alex Johnson memiliki 10 restoran Waralaba di sekitar San Francisco. You know, 2024 has been a tough year to date. We have soft sales, we have declining traffic counts. So for a business owner, I mean, that's the worst time to have to raise prices. Sementara Brian Home memiliki 2 restoran cepat saji yang merupakan bagian jaringan Waralaba Vitality Bowls. Kind of a catch-22, I know, where people want higher wages, but at the same time, the cost to run the business, it doesn't work out. Maybe corporate stores can, but most of the small stores are, run by, people of color, people that have immigrated, women, and, seniors like me, right? I'm a senior and I'm trying to run a business for my family. Kenaikan upah ke $20 per jam hanya berlaku untuk restoran dengan sedikitnya 60 gerai, sehingga sebagian analis mengatakan mestinya pihak pemberi Waralaba bisa menyesuaikan. Employers have had it very good. Profits are high in the industry, and so there's also room for them to absorb the wage increases. Diperkirakan ada sekitar 500,000 pekerja restoran di California yang terpengaruh oleh kenaikan upah ini. California adalah satu dari hanya 7 negara bagian dari seluruh negara bagian di Amerika Serikat berjumlah 50 yang memberlakukan upah minimum $15 per jam atau lebih. Secara federal, angka upah minimum ini masih berada pada level $7.25 per jam dan ini belum diubah sejak 2009. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.
pekerja di Amerika itu boleh untuk berserikat ya. Berserikat. Cuman banyak perusahaan-perusahaan itu yang berusaha menghalangi. Jadi Iya, pokoknya tentunya kadang-kadang ya. menggunakan praktek-praktek yang bisa dipandang mengintimidasi. Iya. Tapi sebenarnya boleh secara hukum, tapi karena pelemahan-pelemahannya itu sistematis kadang-kadang ya. Iya, dan dilakukan oleh perusahaannya sendiri sehingga itu memang aturan private dan publiknya itu agak susah dikendalikan. Nah, dulu habis ini kita punya cerita lain soal buruh di Amerika ya, Cak ya. Tapi sapi seseng. Siji. Nah, Dulur masih di lingkungan Capitol Hill, gedung Kongres Amerika Serikat, Dulur ya. Ngobrol tentang Hari Buruh Internasional. Iya. Nah, memang Hari Buruh Internasional itu masih terus digalakkan dan masih terus diperjuangkan ya, Cak ya. Di manapun di dunia ini. Memang kalau misalnya kita lihat upah buruh yang minimum, kadang-kadang itu jauh di bawah standar kehidupan Iya, layak. betul. Bahkan di Amerika pun juga bukan hanya itu saja, jadi juga kadang-kadang pekerja di bawah umur juga masih ada. Iya. Kemudian yang terutama yang misalkan pendatang yang tidak terdokumen itu juga banyak yang diupah di bawah upah minimum, Ning. Banyak jadi itu. Nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Dan walaupun seperti itu pun kadang-kadang bagi mereka yang datang ke Amerika Serikat untuk mencari pekerjaan, upah minimum di Amerika yang kecil itu masih jauh lebih baik dibandingkan di negaranya. Masih berkali-kali lipat daripada upah minimum di negaranya asalnya. Nah, tentang buruh nih, ada satu ancaman sekarang ini yang luar biasa mencekam juga. Artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu katanya kan nanti diperkirakan kalau itu benar-benar diterapkan secara masif, itu akan mengancam pekerjaan-pekerjaan kasar atau pekerjaan-pekerjaan lainnya itu. Iya, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang repetitif ya, Cak. Ngulang-ngulang. Iya. Sing sakjane iku sudah dilakukan oleh mesin. Betul. Nah, itu kadang-kadang jadi ketakutan tersendiri bagi buruh. Ini salah satu contohnya, yaitu penerbitan buku. Nah, sampean itu. bayangno, sampean suruh nyetak siji-siji buku. Nah, iya. Ya apa caranya? Makanya itu yang diberlakukan akan dengan mudah digantikan oleh namanya kecerdasan buatan nih. Ya apa ceritanya, Dolar? Ditantai. Hadirnya kecerdasan buatan atau AI memicu perusahaan dan bisnis di Kenya dengan cepat memanfaatkan robot yang dikendalikan komputer untuk melakukan berbagai tugas guna menghemat waktu dan biaya. Kartasi Products, salah satu perusahaan penerbitan terbesar yang berpusat di Nairobi, termasuk salah satu yang memanfaatkan teknologi AI. Daripada mengandalkan seniman dari luar, perusahaan ini kini menggunakan AI untuk menangani sampul buku, pengiriman pesan, dan tata letak, dan telah memangkas waktu desain produk dari sekitar 3 bulan menjadi 1 bulan. Because everything is within your fingertips. So you find that you don't only save on time, but also you save on cost, because you don't have to hire out any services. So at the moment we are saving, the cost savings that we are getting from AI, it is translated into the final product. Menurut David Karega, Kepala Afrika Timur dan Selatan perusahaan komunikasi Woodrow, AI membantu perusahaan ini menjangkau pelanggan mereka. With AI where organizations, institutions and companies are starting to look at AI in the sense of how can it help me in this moment where my budgets are cut to still continue doing effective communications. And what I've observed is AI becoming a kind of a value creator, and you can look at it being a value creator both from an agency perspective and from a client perspective, or the company. Adopsi AI memicu kekhawatiran di kalangan seniman dan biro iklan bahwa pendapatan dan pekerjaan mereka akan terus menyusut. Simon Wansia, Kepala Kreatif The Arts Group, mengakui adanya tren dan keuntungan biaya. Meski menurutnya, perusahaan akan lebih baik mengandalkan para profesional untuk menangani periklanan mereka. All the design work is done in-house, so that means that's less revenue for the agency. So we'll definitely take a hit. But we do not foresee a situation where companies do that, because we always emphasize and also try to advocate for that people need to focus on their key strengths. Saat ini program AI yang dipakai dalam periklanan masih sering menggambarkan makhluk yang kurang sempurna atau pemandangan yang tidak nyata, dan ini membutuhkan waktu yang lama untuk diedit. Menurut Pusat Riset Periklanan Dunia, belanja sektor periklanan di Afrika turun 11,6% tahun lalu, dan ini menjadi indikasi kemungkinan peningkatan penggunaan AI. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Iya ya, Cak, lek dipikir-pikir suwe-suwe pekerjaane kene Loh, kok sampeyan dia. iki apa? Cok ngono aku kapan nonton ono cerita ku ning YouTube iku ning jenenge ya. Iki ono sing jenenge restoran ning California ana sing meh full time menggunakan robot. Oh, kabeh Kabeh saking kerajaan sing jenenge bahan-bahane kuwi, brambang bawang. Dadi ora kepedesan nek. Iya, lek aku mending nganggo mesin, Cak. Terus kuwi nyiap goreng apane, wis goreng french fry kentang ya iso, noto burger kuwi ya nganggo mesin kabeh nih. Terus bahkan melayani kuwi karo sing pembeline ya nganggo mesin. Nah, suwe-suwe manungsa lah. Makanya kuwi yang dikhawatirkan, tapi kan nggak punya jiwa, nggak punya roh mereka, nggak bisa ngomong, nggak bisa punya emosi nih, itu yang masih belum bisa pakai perasaan nah, Dur, habis ini kita punya cerita lain soal buruh di Amerika, tapi sakwise sing siji. Kapital ini dan burine kayak gedung Mahkamah Agung dulu ya. Buru kae, tapi pas musim rotok turis iki, cuacanya enak. Nah, memang gak jalan-jalan di Washington DC kok sakjane enak, Cak. Lho, termasuk salah satu kutha sing dikunjungi banyak turis di Amerika. Iya, selain New York, mereka ibu kota negara kan. Orang-orang di kampung-kampung atau dimanapun itu pengen lah dolan nonton gedung-gedung yang biasa ditonton di TV. Gedung Putih, Capitol Hill, terus Abraham Lincoln Memorial, monumen dan sebagainya itu naik ini. Ya, nah ini juga yang membuat kota Washington DC itu banyak ekonomi gig, Cak. Oh, ekonomi gig kayak ekonomi misalkan kayak sing apa tadi? Yang nggak tetap ya. Jadi orang biasanya itu buat orang-orang yang punya pekerjaan tetap tapi pengen nyari tambahan, Cak. Kayak paruh waktu ngono ya. Paruh waktu. Biasanya sambilan lah ngono ya. Biasanya itu misalnya jadi pengemudi taksi online atau misalnya jadi pengantar makanan. Itu juga lumayan banyak di sini. Jadi sekarang sebenarnya udah berkembang pesat beberapa satu dekade belakangan ini ya. Iya. Jadi masalahnya apa? Masalahnya adalah mereka itu kan baru ya, Cak, ya. Aturannya itu masih agak longgar. Misalkan sistem jaminan, misalkan belum ada jaminan, entah jaminan kan asuransi, jaminan kesehatan, pengangguran, misalkan Gak kerjaan, itu orang enek loh, sistemnya belum aneh ya. Karena dalam bayangannya ketika perusahaan-perusahaan ini memunculkan app itu tujuannya kan bukan pekerjaan tetap. Ini ada kontroversi. Mereka pengen anak standarisasi upah ngono gitu enggak? Nah, ini kan udah ribet. Tapi ya apa ceritanya dulu? Ditonton. Pemerintah kota New York mulai Desember lalu memberlakukan upah minimum bagi pekerja lepas yang menerima dan mengantar pesanan makanan untuk berbagai layanan online seperti Uber Eats, DoorDash, dan Grubhub. Americans' hunger for fast food delivery requires this army of people who are on call, but they often don't get minimum wage protections. That's starting to change. Here in New York, food delivery workers used to make about $14 an hour. Half of that was tips. And a recent ordinance requires that they get paid $18 an hour. It's a big shift that has delivery workers making a little bit more, consumers tipping less, and apps trying to figure out how to cut costs. Peraturan ini mendapat resistensi dari perusahaan-perusahaan pengantar makanan. The Associated Press reached out to the major food delivery apps. They said that they oppose the changes and that as a consequence, they're going to have to reduce work flexibility and the amount that people are allowed to work. Workers Justice Project adalah sebuah organisasi advokasi hak pekerja yang mendukung peraturan di New York ini. Delivery workers are what I consider frontline workers for New York City and are a fabric of the New York City's economy. We can see this job in New York City particularly as one of the deadliest jobs in the city. Tak lama setelah kota New York, Pemda Seattle di negara bagian Washington juga menerbitkan upah minimum serupa. Isu kenaikan upah bagi pekerja lepas memang sering memicu pro dan kontra dan memunculkan perselisihan antara pekerja dengan pihak perusahaan dan juga dengan Pemda. Dan ini tak hanya terjadi untuk jasa pengantaran makanan saja, tapi industri rideshare secara umum termasuk diantaranya taksi online. Di Minneapolis, negara bagian Minnesota, penetapan upah minimum setara upah minimum setempat direspons dengan penarikan layanan oleh dua taksi online utama di Amerika Serikat, Uber dan Lyft. How are we going to go out downtown? How are we going to go out to dinner because we don't drink and drive? That would be the biggest impact. If their excuse is that they can't, be competitive and make the money that they've made in the past because they might have to pay their employees a fair living wage. No, I mean, get them out of here if that's the case.
Pada saat yang sama, menurut situs berita Axios, hanya ada 39 taksi argo formal di Minneapolis, jauh turun dibandingkan sekitar 2.000 taksi pada tahun 2014. There's nothing wrong with taxis, but sometimes our experience has been it might be a little more complicated to get a taxi. Kemelut Uber dan Lyft di Minneapolis mengundang perhatian pemerintah negara bagian yang menggulirkan peraturan yang melarang penetapan upah minimum bagi pekerja lepas layanan rideshare oleh pemerintah kota. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pegawainya, pekerja itu bisa disebut buruh atau enggak itu? Definisi buruh itu apa? Bingung toh? Iya. Tapi kadang-kadang orang yang mengatakan buruh itu semuanya buruh, wartawan juga buruh, pejabat juga buruh, itu definisinya terlalu luas ini ya. Iya. Nah, memang agak sulit ya mendefinisikan buruh, tapi yang bisa kita pastikan itu adalah upah yang layak ya, Cak ya. Nah, itu standarnya emang ya gimana yang layak. Di Amerika terutama ya, dulur ya, setiap negara bagian punya kelayakan sendiri-sendiri nih. Iya, dan memang ada kota yang mahal, ada kota yang lebih murah, sama kayak di Indonesia ada UMR yang berbeda-beda. Ya. Cuma ya bagaimana kita melihatlah situasinya, inflasi, ekonomi, dan yang lain-lain itu sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari setiap orang. Nah, dulu habis ini kita mau belajar bahasa Inggris sama untuk jagat neko-neko, tapi sakwise sing siji. Dulu nih saya jagongan warung VOA ngobrol tentang masalah buruh dan karena ini kebetulan ya Ning ya. Hari Buruh Internasional yang diperingati ya internasional gue mau. Iya. Nah memang kalau misalnya kita ngomong soal buruh itu nggak ada habisnya dan banyak permasalahan yang masih terus diperjuangkan satu dan ditolak juga ya dari kedua sisi. Memang ini jadi sebuah dilema yang mungkin nggak akan pernah berakhir. Sampai kapan kalau masih ada namanya pemberi pekerjaan atau korporasi dan buruh akan terus-menerus ada tarik menarik keduanya itu saling pengen mencari keuntungannya sendiri-sendiri, memaksimalkan keuntungan itu udah akan terus berlangsung. Dan itu. memang punya kepentingannya masing-masing ya, Cak. Kepentingan itu bahasa Inggrisnya apa? Kepentingan itu interest atau apa ya? Kalau interest itu bisa bunga juga. Daripada bingung dulu, mending kita belajar English in a minute. Welcome to English in a Minute. If you arrive too late to a harbor to catch a boat, you can say you missed the boat. But as an idiom, this phrase is not about transportation. Miss the boat. Have you heard back about the pop-up book design program in Miami? No. Actually, I missed the application deadline. What? You would have loved that. You really missed the boat by not applying. If you missed the boat, you missed your chance at a good opportunity. It can also mean to not understand something. For example, you might miss the boat on an important English grammar point. Anna missed the boat when she did not apply for a program she would have enjoyed. And that's English in a Minute. Dulur, saiki gilirane jagat neko-neko. Do India saiki lagi rame-rame ini pemilu nggo milih anggota parlemen. Sing menarik, sejumlah politisi nok daerah Tamil Kathmandu iki orang anak no rapat akbar nggo kampanye, tapi milih mubeng-mubeng ngontel ambek nawarno program. Ono juga sing melok tandur pari, lan numpak dokar terus mudhun melok goreng mendoan. Ya iki kampanye ngirit lur. Isi soal pemilu parlemen do India sing digelar April ngantek Juni, pemegang rekor wong wedok paling cendhek sak donya Yoti Amgi nyoblos nduk kutha Nagpur kapan kae. Dikonconi ambek wong tuane, Yoti sing dhuwure 60 cm iki ngajak wong-wong melok partisipasi nang pemilu. Tekane dekne dadi tontonan lan sempat ono sing mikir bocah di bawah umur kok oleh nyoblos. Lho sampean ora tau nonton berita ta? Toko laporan pemilu Indo India sampean tak jak nang Spanyol, tepatnya nang kutha Ituren sing gelar festival nyambut musim semi sing tekane luwih dhisik. Festival sing dianakno akhir Januari kepungkur, tujuane nggo ngusir dedemit supaya ojo ngganggu warga kutha. Ben demite kapok.
para peserta festival dandan klambi sing aneh-aneh, kayak klobot lan janggel jagung. Jak keliru nganggo menyan, malah iso diparani sampean gelir. Kalau misalnya sampean ya dikasih pekerjaan, sampean mau bisa memilih kebebasan sebebas-bebasnya, tapi misalnya pendapatannya nggak seberapa, tapi sampean bahagia, utawa sampean kerja keras tapi pendapatannya akeh. Lah itu agak terlalu ekstrim juga ya, Ning ya. Yang jelas semuanya itu ada plus minusnya, Ning ya. Jadi kalau saya intinya pekerjaan yang saya senangi, kemudian juga bebannya cukup bisa saya tantangan, tapi juga tidak rutinitas, tidak rutinitas. Ono pekerjaan sih gampang, misalkan kayak mau nenggon mesin opo ngono mung pekerjaannya mung ndekek opo skrup siji terus menggunakan juga sini itu ya mungkin tapi itu memang membosankan. dibutuhkan, Tapi dibutuhkan. Makanya itulah jadi salah satu mungkin definisi buat buruh ya. Pekerjaan-pekerjaan yang rutin, kemudian juga membutuhkan mungkin skill yang tidak begitu tinggi. Nah itu juga jadi permasalahan kenapa mereka jadi sebagian orang yang hak-haknya itu kurang diperjuangkan, misalnya dianggap bisa tergantikan, misalnya itu menarik untuk diikuti, lihat kelanjutannya seperti apa dan bagaimana caranya untuk menyeimbangkan lah intinya. Nah dulur, sudah 30 menit kami menemani sampean. Misalnya sampean punya pertanyaan, pengen tahu cerita-cerita apa sing ono di Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com atau nang media sosial sampean YouTube, Instagram karo Twitter juga kata kuncine VOA Indonesia. Teko sing Supri. Angen ning sini nang mburi kamera nok. Cari yo nyumpang dulur.